Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Di pagi yang cerah setelah sholat subuh di Masjid Al-Falah, para petani desa Sukamakmur dikejutkan oleh langit yang gelap dipenuhi belalang yang bertebaran hingga ke seluruh penjuru sawah, menyebabkan suasana panik karena terlihat jelas bahwa tanaman padi dan jagung mereka mulai rusak berat. Seorang petani bernama Pak Hasan, sambil menenteng cangkul, berteriak kepada tetangganya, "Astagfirullah, belalang-belalang ini menyerang seperti gelombang pasukan," sehingga warga pun segera berlarian untuk menyelamatkan apapun yang bisa mereka selamatkan. Pak Ustaz Malik, yang baru saja keluar dari masjid, menatap hamparan sawah sambil mengucap kalimat tasbih, lalu mengajak para jamaah untuk tetap bersabar dan berdoa kepada Allah agar bencana ini segera berakhir. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, suara takbir bersahut-sahutan diucapkan beberapa petani yang tetap berusaha menepis rasa takut, walau gerombolan belalang seperti tidak mengenal ampun dan terus merobek daun-daun muda. Hawa panas matahari pagi menyengat, sementara ratusan belalang membentuk barisan padat, membuat suasana semakin mencekam karena setiap petani menyadari bahwa hasil tanam mereka terancam gagal total. Pak Hasan mencoba menyemprotkan cairan penolak hama sambil tetap mengucap, "Bismillah." Namun ia terkejut karena belalang seolah kebal dan tetap merayap dengan rakus pada batang padi yang mulai menguning. Sejumlah pemuda desa mengibarkan kain panjang di pematang sawah sembari meneriakkan kalimat takbir, berharap belalang-belalang itu akan terbang menjauh, tetapi kerumunan serangga tersebut tetap bergeming seakan tak gentar sama sekali. Para ibu yang sedari tadi mempersiapkan makanan di rumah, keluar dengan wajah cemas dan saling berbisik, "Apa ini teguran dari Allah?" sambil memperhatikan bagaimana satu persatu tanaman favorit mereka dilahap habis oleh kawanan belalang. Dalam keadaan terdesak, beberapa petani mulai menyalakan jerami kering, dengan harapan asap akan mengusir belalang itu, namun hanya menimbulkan kegaduhan tambahan karena sebagian warga takut kebakaran justru meluas. Di tengah kekalutan besar, Pak Wardi terlihat berdiri sendirian di sisi kebunnya yang sederhana, menatap dengan tenang kerumunan belalang sambil terus berzikir menyebut asma Allah dan sama sekali tidak melakukan apa-apa untuk mengusirnya. Suara azan zuhur berkumandang dari masjid, namun warga yang disibukkan dengan upaya penanggulangan belalang hanya sempat melirik Pak Wardi yang tetap diam di tepi kebunnya, membiarkan hama tersebut merayap di daun-daun tanamannya. "Subhanallah, apa yang ada di pikiran Pak Wardi?" tanya Bu Mira dengan nada heran, sambil menunjuk ke arah kebun kecil tempat belalang mengerubungi tanaman kacang hijau, tomat, dan bayam milik Pak Wardi. Ketika beberapa pemuda desa mendekat dan menegur Pak Wardi, ia hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan santun, "Insya Allah, saya memiliki cara tersendiri, jadi jangan khawatir," meskipun pernyataan itu menimbulkan tanda tanya. Pak Imam, ketua RT yang biasanya aktif memberikan pengarahan, menegur Pak Wardi dengan nada lebih tegas, "Wardi, kita harus berusaha. Jangan pasrah begitu saja." Namun Pak Wardi hanya menunduk sambil mengangguk perlahan. Di tengah terik matahari yang membakar, langkah Pak Wardi menuju surau untuk menunaikan sholat zuhur, meninggalkan warganya yang keheranan karena ia tidak tampak khawatir sama sekali pada keadaan tanamannya. Beberapa ibu-ibu yang berkumpul di pos ronda membicarakan sikap Pak Wardi dengan berbisik-bisik, bahkan ada yang menudingnya sudah pasrah dan tidak peduli dengan potensi kerugian besar yang akan dia tanggung. Sambil menyiapkan air wudhu di sumur surau, Pak Wardi mendengar 1-2 petani yang masih mengumpat karena mereka menganggapnya sebagai contoh buruk yang seakan-akan menyerah pada musibah, padahal mereka berjuang mati-matian. Seusai sholat, Pak Wardi berdiri di depan surau dan berkata lirih, "Allah menguji kita dengan cara berbeda, teman-teman, semoga ada hikmah di balik semua ini," tetapi perkataannya tidak banyak dihiraukan. Malam harinya, sebagian warga melontarkan cemoohan sambil bergurau, mungkin dia ingin membuka peternakan belalang. Seraya tertawa terbahak-bahak di pos ronda, tanpa menyadari apa yang sedang direncanakan olehnya. Ketika suasana desa semakin hening, Pak Wardi pulang ke rumah dan menyiapkan beberapa wadah, lalu berbisik kepada istrinya, "Bu, mohon bantu doakan, semoga niat kita diridau Allah," mengisyaratkan bahwa ia telah mempersiapkan sesuatu sejak lama. Keesokan harinya, cahaya matahari memantul di atas kebun Pak Wardi yang berdebu. Namun pemandangan mengejutkan muncul karena daun-daun tanaman itu tetap terlihat segar meskipun ratusan belalang nampak hinggap di sana. Pak Rahmat, tetangga sebelah kebun, mengernyitkan dahi dan berkomentar, "Aneh sekali, belalang di ladang saya melalap habis padi sampai gundul, tapi di kebunnya Pak Wardi,
tanaman malah kelihatan sehat. Sepasang suami istri, Pak Usman dan Bu Salma, yang kebetulan lewat, menyapa Pak Wardi dengan ucapan salam dan menanyakan rahasianya. Namun Pak Wardi hanya menjawab, "Semua atas kehendak Allah, yang penting kita tetap berusaha." Ketika belalang-belalang itu berhamburan di sekitar tanaman, warga melihat bahwa mereka tidak memakan daun-daun tertentu, sehingga membuat kebun Pak Wardi menjadi semacam oasis di tengah kehancuran ladang-ladang lain. Beberapa orang penasaran mendekati kebun itu, namun mereka segera mundur karena takut diserbu kawanan belalang yang seolah menguasai tiap jengkal tanah di lahan Pak Wardi. "Allahu Akbar, ini benar-benar di luar nalar," ujar Pak Hadi dengan nada takjub, sambil menunjuk tanaman yang tetap hijau seperti tidak tersentuh oleh gigit belalang. Beberapa remaja desa memberanikan diri mendekat dan memperhatikan bahwa sebagian tanaman Pak Wardi terdiri dari tumbuhan beraroma kuat seperti serai dan bawang, yang tampaknya tidak disukai belalang. Pak Wardi, sambil menenteng wadah khusus yang ia bawa, mengambil beberapa belalang dengan hati-hati, lalu berkata, "Biiznillah, kita mesti mengenali sifat makhluk-makhluk Allah ini sebelum mengambil tindakan terburu-buru." Saat warga penasaran, Pak Wardi menegaskan bahwa ada satu hal lagi yang membuat tanamannya tetap segar, tapi ia belum bersedia menjelaskan secara detail karena menunggu waktu yang tepat. Meski warga semakin heran, mereka tetap menilai Pak Wardi sebagai orang eksentrik dan keras kepala, sehingga mereka tidak banyak bertanya lebih lanjut dan memilih untuk fokus pada lahan mereka masing-masing. Di malam yang sunyi, seusai sholat Isya di rumah, Pak Wardi mengeluarkan catatan lama yang berisi keterangan tentang siklus hidup belalang, sambil bergumam, "Sudah saatnya ilmu ini digunakan dengan benar." Ia meninjau kembali lembaran yang berisi informasi tentang masa bertelur belalang, mengingat betina belalang bisa menanam telurnya ke dalam tanah lembab, lalu berkata pada istrinya, "Kita perlu menyiapkan area khusus." Dengan penerangan lampu minyak, Pak Wardi menuliskan perkiraan waktu menetasnya telur belalang, menghitung suhu dan kelembapan optimal, dan menandai pekarangan di belakang rumah sebagai lokasi potensial. Saat ia membolak-balik buku catatannya, terdengar suara azan dari masjid kecil di ujung desa, membuatnya berhenti sejenak dan bertakbir sebelum melanjutkan rencana yang sudah ia pikirkan matang-matang. "Aku yakin, Allah tidak menciptakan belalang ini sekadar untuk menjadi hama," tutur Pak Wardi kepada istrinya, sembari menutup bukunya dan menyiapkan peralatan untuk meneliti area tanah kebunnya. Ia menanam beberapa patok di sudut kebunnya, sekaligus memeriksa kelembapan tanah dengan menyiramkannya sedikit air, agar telurnya nanti bisa tumbuh optimal sesuai perkiraan waktu. Sesekali Pak Wardi memandangi langit, berdoa, "Ya Rob, bimbinglah kami untuk menemukan kebaikan di balik ujian ini," lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa banyak publikasi kepada warga. Ketika seorang pemuda desa melihat aktivitas Pak Wardi dan penasaran, Pak Wardi hanya tersenyum dan berkata, "Saya sedang menyiapkan kejutan kecil, insya Allah nanti kamu juga akan tahu manfaatnya." Meski tidak ada yang memahami tujuannya, Pak Wardi tetap tekun menyusuri setiap jengkal tanah, sambil menggemburkan bagian tertentu dan menambahkan pupuk alami yang ia buat sendiri dari sisa dedaunan. Di tengah keheningan malam, Pak Wardi memastikan bahwa semua langkah sudah tersusun rapi, lalu menutup pekerjaannya dengan doa panjang agar Allah meridau setiap detil rencana yang telah ia susun. Pagi berikutnya, terlihat jelas bagaimana Pak Wardi rutin menyiram tanaman yang berada di sekeliling kebunnya dengan takaran air yang tepat, sembari melihat ke arah tanah yang mulai didatangi oleh beberapa belalang betina. Ia berbisik, "Dengan izin Allah, mereka pasti mencari tempat bertelur yang aman," dan tak lama kemudian, belalang-belalang betina tampak sibuk menggali lubang kecil di sudut-sudut yang sudah Pak Wardi siapkan. Sejumlah warga desa yang menyaksikan pemandangan itu kembali menertawakan Pak Wardi karena mereka mengira bahwa membiarkan belalang bertelur adalah tindakan ceroboh yang tidak masuk akal. Namun Pak Wardi tidak tergoyahkan, ia justru menambahkan pagar bambu sederhana di beberapa sisi, lalu berkata, "Jika kita mampu memusatkan mereka di area tertentu, kita bisa mengontrol perkembangan mereka." Beberapa petani menegur dengan bahasa keras, "Wardi, kamu ini mau membuat sarang belalang. Apa tidak takut panenmu makin musnah?" Akan tetapi Pak Wardi hanya membalas dengan senyuman penuh keyakinan. Warga berbondong-bondong menyaksikan aktivitas belalang di tanah Pak Wardi, namun tak satu pun berani mengikuti caranya karena takut kehilangan sisa tanaman yang masih bisa diselamatkan. Di saat orang lain sibuk memikirkan kerugian, Pak Wardi terlihat tenang meneliti tekstur tanah, mengecek kelembapan, dan memperkirakan kapan telur-telur belalang itu akan menetas. Pak Ustaz Malik sempat mampir ke kebun tersebut, lalu mengatakan, "Wardi, semoga Allah meridau usahamu, semoga dari sini lahir kebaikan buat seluruh desa," dan Pak Wardi pun menjawab dengan doa balasan.
Matahari mulai terik dan belalang-belalang betina tampak kian banyak, sementara Pak Wardi tetap menandai titik-titik tempat mereka bertelur, sambil terus melantunkan hamdalah karena rencananya berjalan lancar. Meski warga masih menganggapnya aneh, sebagian mulai menduga ada rahasia besar yang sedang disiapkan, sebab Pak Wardi sejak dulu memang dikenal suka meneliti segala sesuatu secara mendalam dari sisi ilmiah dan juga nilai agama. Beberapa minggu berlalu, dan gerombolan belalang yang semula memadati desa mulai berangsur menghilang, diiringi rasa lega dari para petani yang mengira masalah besar telah usai. Alhamdulillah, akhirnya belalang itu pergi juga, ujar Pak Hasan sambil mengucap syukur, tidak menyadari bahwa sebelum pergi, belalang-belalang betina telah meletakkan ribuan bahkan jutaan telur di tanah. Ladang-ladang yang sempat gundul mulai dibersihkan warga, dan mereka bergegas menanam bibit baru dengan harapan bisa memulihkan kerugian besar akibat hama belalang tersebut. Pak Kades mengumpulkan warga di balai desa untuk membahas rencana pemulihan, di mana seluruh anggota rapat sepakat untuk kembali fokus pada padi dan jagung, dengan menambah obat hama demi mencegah kejadian terulang. Saat diskusi berlangsung, Pak Wardi duduk di pojok ruangan sambil dia mendengarkan, lalu berkata, "Kita boleh berusaha, tapi tetap jangan lupa bahwa semuanya atas izin Allah, yang hanya disambut anggukan kecil dari sebagian orang." Ia menambahkan, "Jangan sampai kita lupa mempelajari siklus belalang, karena mereka mungkin akan kembali. Namun saran itu tidak terlalu dihiraukan, lantaran mayoritas warga merasa belalang sudah musnah." Hari berlalu, warga sibuk dengan penanaman ulang, sementara Pak Wardi tetap melanjutkan rutinitasnya menyiram dan memeriksa titik-titik tanah di kebunnya yang dipenuhi telur belalang. Seiring berjalannya waktu, cuaca menjadi lebih lembab, hujan turun sesekali, dan Pak Wardi berkata, "Ini cuaca yang pas untuk telur-telur itu menetas, semoga kita siap." Kemudian ia terus memantau suhu tanah. Pada suatu malam, Pak Wardi mendengar gumaman istrinya, "Kang, apakah tidak sebaiknya engkau ceritakan lebih rinci ke warga?" Namun Pak Wardi menjawab, "Sabar Bu, kita tunggu waktu yang tepat." Sementara penduduk desa mulai santai dan merasa ancaman belalang sudah berlalu, Pak Wardi tetap menjaga area telurnya dengan membuat penghalang sederhana agar tidak berserakan ke tempat lain. Matahari pagi bersinar cerah saat para petani kembali ke ladang. Terlihat jelas beberapa tanaman baru mulai tumbuh, membuat mereka sedikit optimistis akan kondisi yang membaik. "Alhamdulillah, berkat izin Allah, panen berikutnya mungkin masih bisa diselamatkan," seru Bu Salma sambil menanam bibit cabai di lahan kecil di belakang rumahnya. Aroma daun muda terasa di setiap sudut desa, dan suara burung gereja kembali terdengar setelah sebelumnya hilang akibat kebisingan kawanan belalang yang memenuhi langit. Penduduk desa saling bergotong royong membersihkan sisa-sisa daun yang gugur, sambil menebar pupuk kandang dengan harapan dapat memulihkan kesuburan tanah yang sempat tergerus. Di pos ronda, para bapak-bapak berdiskusi sambil menikmati teh hangat. "Syukurlah, kita sekarang bisa beristirahat sejenak," kata Pak Imam, tanpa mengetahui bahwa ancaman sebenarnya belum benar-benar usai. Meski masih ada sedikit kecemasan, sebagian warga menganggap babak krisis belalang telah tertutup dan mulai memikirkan agenda desa berikutnya, seperti perbaikan jalan dan perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Pak Wardi terus memeriksa kebunnya dengan teliti, namun ia menyimpan rapat-rapat kegelisahan bahwa populasi belalang muda bisa segera meledak dalam beberapa hari. Beberapa kali, ia mendengar gumaman warga yang berkata, akhirnya Pak Wardi mungkin akan menyesali keputusan membiarkan belalang di kebunnya, karena mereka yakin tanaman Pak Wardi akan gagal total. Ketika seorang pemuda menanyakan mengapa Pak Wardi masih menanam bibit baru di lahan yang sama, Pak Wardi menjawab, "Semua rezeki di tangan Allah. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin," sambil tersenyum penuh arti. Desa Sukamakmur akhirnya memasuki masa tenang, dengan kegiatan pengajian dan tadarus di masjid semakin rutin, tanpa disadari bahwa keheningan itu adalah jeda sebelum badai berikutnya. Suatu pagi menjelang waktu duha, suara riuh terdengar dari sisi barat desa. Ternyata ribuan belalang muda yang baru menetas berhamburan dan segera melahap tanaman padi yang masih hijau. "Innalillahi, ini lebih banyak dari sebelumnya," jerit Bu Mira dengan wajah pucat, karena hamparan hijau yang baru tumbuh mulai terkoyak dalam hitungan jam. Warga kembali panik dan berlarian ke sawah dengan alat seadanya, membakar jerami dan memasang jaring, namun belalang-belalang muda ini seolah bergerak lebih cepat dan lebih rakus. Di pos ronda, Pak Kades segera menggelar pertemuan dadakan. "Kita harus bertindak lebih tegas, jangan sampai panen kita musnah seluruhnya," ucapnya sambil meminta saran dari para petani senior. Pak Wardi hadir di pertemuan itu, mengatakan, ini baru awal ledakan, karena belalang muda akan terus tumbuh pesat dalam beberapa minggu,
tetapi warga yang cemas lebih fokus mencari cara instan membasmi hama. Suara takbir dan istighfar bersahut-sahutan di pematang sawah, sementara ibu-ibu membawa anak-anak mereka masuk ke rumah karena takut belalang akan menyerbu perkampungan. Pak Hasan mencoba menenangi warga sambil berkata, "Jangan lupa berdoa, semoga Allah menurunkan solusi di tengah bencana ini." Namun kepanikan tetap saja meluas karena jumlah belalang terlalu banyak. Sembari melihat kekacauan tersebut, Pak Wardi kembali menuju kebunnya untuk memeriksa telur-telur yang sudah menetas, lalu berbisik, "Sudah saatnya rencana kita dijalankan dengan sempurna." Sebagian pemuda yang putus asa menuding Pak Wardi sebagai biang kerok, "Kamu yang menyuburkan belalang di sini," seru mereka. Namun Pak Wardi menjawab, "Semua makhluk ini ciptaan Allah, tugas kita memanfaatkannya dengan benar." Di tengah situasi mencekam, langit mendung seperti menambah suasana kelabu, membuat warga semakin takut akan turunnya hujan yang dapat memicu persebaran belalang lebih cepat. Pemandangan di kebun Pak Wardi membuat warga tercengang, karena meski dikepung gerombolan belalang muda, tanaman di sana tetap berdiri kokoh tanpa kerusakan berarti. La haula wala quwata illa billah, bagaimana bisa kebun Pak Wardi tidak tersentuh? Gumam Pak Imam, sambil mengamati tanaman serai dan bawang yang kebanyakan belalang tak mau memakannya. Beberapa warga berkerumun di tepian kebun, mencoba memancing belalang agar berpindah ke tanaman Pak Wardi, namun serangga itu hanya berputar-putar seakan tidak tertarik. Di hadapan warga, Pak Wardi kemudian mencontohkan cara memetik beberapa daun serai dan menaburkannya di lahan sekitar, sambil berkata, "Aroma tajam ini cukup untuk membuat belalang enggan mendekat." Sebagian warga yang heran akhirnya bertanya, apakah cuma itu rahasianya? Dan Pak Wardi menanggapi, "Sebenarnya ada beberapa tumbuhan lain juga yang kurang disukai belalang, namun kita terlambat menanamnya." Dalam suasana kacau, muncul rasa penasaran mendalam, karena kebun Pak Wardi ibarat benteng kokoh di antara lahan-lahan lain yang habis termakan belalang. Seorang ibu sempat mendekati Pak Wardi sambil menangis, memohon, "Tolong ajari kami Pak, bagaimana cara mengusir belalang ini dengan lebih efektif." Dan Pak Wardi mengangguk dengan tatapan penuh iba. Dengan penuh ketenangan, Pak Wardi mengambil beberapa belalang muda, dimasukkan ke dalam wadah kayu, lalu menunjukkan bahwa belalang juga bisa dijinakkan dan dipindahkan dengan teknik tertentu. "Jika ditangani sejak dini, belalang ini sebenarnya bisa kita arahkan," ujar Pak Wardi, tapi warga masih sulit percaya karena ingatan mereka akan kerusakan besar belum hilang. Pada akhirnya, banyak yang semakin yakin bahwa Pak Wardi memiliki rencana jangka panjang, namun belum tahu apa tujuan sesungguhnya dari semua persiapannya itu. Di pagi hari usai sholat subuh, Pak Wardi mengumpulkan beberapa pemuda di surau dan mulai membeberkan penjelasan mendetail tentang siklus hidup belalang, sambil berkata, "Sebenarnya, kita bisa mengelola tahap pertumbuhan belalang agar tidak merugikan kita." Ia memperlihatkan catatan lamanya yang berisi informasi ilmiah tentang kandang, suhu ideal, dan pola makan belalang, kemudian menambahkan, "Kalau kita mau, kita bisa kembangkan belalang sebagai sumber pangan berprotein tinggi." Para pemuda sempat tercengang mendengar gagasan tersebut, namun Pak Wardi menjelaskan bahwa belalang sudah lama dikonsumsi di beberapa daerah, bahkan menjadi hidangan populer seperti belalang goreng renyah. Ia juga memaparkan bahwa betina belalang memiliki ovipositor yang memungkinkan mereka menggali lubang di tanah untuk bertelur, dan ini bisa dimanfaatkan untuk menetaskan belalang dalam jumlah terkontrol. Dengan detil teknis, Pak Wardi menuturkan, setiap betina dapat meletakkan 6 hingga 120 telur dalam sekali bertelur, dan kita bisa mengumpulkan POD telur itu untuk ditetaskan di tempat terpisah. Sebagian pemuda mengangguk kagum saat Pak Wardi menjelaskan metode menjaga tanah agar tetap lembab di kisaran suhu 30 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 70%, demi meniru kondisi alami yang disukai belalang. Ketika salah satu pemuda bertanya apakah tidak takut telur-telur itu justru menjadi sumber malapetaka baru, Pak Wardi menjawab mantap, jika dikelola dengan baik, setiap telur malah bisa menjadi sumber rezeki, insya Allah. Ia juga menyebutkan bahwa petani dapat menjual telur belalang kepada peternak lain, bahkan ke lembaga pendidikan atau penelitian, sehingga potensi pasarnya sangat luas. Pak Wardi menegaskan bahwa perawatan belalang muda harus benar-benar terkontrol, dengan memberi mereka makanan seperti rumput segar dan jagung muda, agar pertumbuhan mereka optimal. Di akhir penjelasan, Pak Wardi mengajak para pemuda untuk bergabung dalam upayanya. "Mari kita jadikan belalang sebagai sahabat, bukan musuh." Sambil mengutip ayat Al-Quran tentang memanfaatkan ciptaan Allah sebaik-baiknya. Begitu kabar rencana Pak Wardi tersebar, beberapa warga yang dulu menertawakannya mulai menyesal karena tidak sejak awal mempelajari cara memanfaatkan belalang, padahal keterangan dan bukti sudah ada di depan mata.
Pak Hasan yang pernah menghina tindakan Pak Wardi kini mendekati kebunnya, lantas berkata sambil menunduk, "Maafkan saya, Wardi, dulu saya mengejekmukmu tanpa tahu ilmunya." Dan Pak Wardi merespons dengan bijak, "Tidak apa-apa, mari kita perbaiki bersama." Rasa penasaran kian meningkat, karena ternyata banyak warga yang tak menyadari bahwa belalang bisa diolah menjadi makanan lezat berprotein tinggi, dengan kandungan nutrisi yang sangat bernilai. Ibu-ibu yang gemar memasak mulai berbondong-bondong meminta resep belalang goreng renyah, atau belalang pedas, sebab mereka tergerak untuk mencoba menu baru yang bisa menjadi sumber penghasilan. Di sisi lain, beberapa pemuda yang tadinya bersikap sinis mulai mendekati Pak Wardi, meminta bimbingan teknis tentang pembesaran belalang muda dan bagaimana mengatasi masa pergantian kulit. Pak Wardi, dengan sabar, mengajari mereka bagaimana memisahkan belalang yang baru menetas ke ruang pembesaran terpisah, serta menjelaskan pentingnya menjaga suhu dan kelembapan agar pertumbuhan optimal. Melalui penjelasannya, warga baru menyadari bahwa belalang muda tumbuh sangat cepat dalam hitungan minggu, dan potensi ekonomi dari belalang ini bisa sangat besar jika diproses dengan benar. Banyak yang terkejut saat mengetahui bahwa belalang dewasa dapat menempuh jarak jauh dan mengonsumsi beragam tanaman, sehingga pemanfaatan belalang dewasa pun perlu strategi khusus. Di sebuah pertemuan desa, Pak Wardi menunjukkan data bahwa belalang dipanen sekitar usia 35 hari, dan pada saat itulah kualitas dagingnya paling optimal untuk dikonsumsi atau dijual. Ketika warga menyesalkan keterlambatan mereka dalam menyadari peluang, Pak Wardi hanya berkata, "Tak perlu menyesal terlalu lama, yang penting sekarang kita mulai dengan bismillah dan terus belajar." Para petani akhirnya menyadari bahwa metode tradisional mereka membasmi belalang tidak cukup efektif, sehingga mereka mulai beralih belajar dari Pak Wardi tentang cara beternak dan memanen belalang secara terstruktur. Di balai desa, Pak Wardi mempresentasikan kerangka kerja beternak belalang yang meliputi penetasan, pembesaran, pemberian pakan, hingga pemanenan, sambil menegaskan pentingnya niat baik dan doa sebagai landasan usaha. Pada sesi tanya-jawab, seorang bapak bertanya, "Bagaimana jika pasar tidak menerima belalang kita?" Dan Pak Wardi menjawab, "Insya Allah, pasar sekarang semakin terbuka. Apalagi belalang diolah menjadi berbagai produk." Ia mencontohkan beberapa produk turunan belalang, mulai dari camilan kering hingga bubuk protein, membuat warga semakin bersemangat karena melihat peluang bisnis yang luas. "Jangan lupa, kita juga bisa menjual telur belalang kepada peternak lain," tambah Pak Wardi, memperkuat keyakinan warga bahwa ini adalah solusi efektif, bukan sekadar teori. Ketua RT, Pak Imam, menambahkan, "Kita harus mengurus izin usaha dan sertifikasi halal, agar konsumen yakin bahwa pengolahan belalang kita sesuai syariat, yang disambut setuju oleh warga." Dalam pertemuan tersebut, disepakati untuk membentuk kelompok tani khusus belalang, dengan Pak Wardi sebagai pembina utama yang akan mengawasi produksi dan kualitas. Rasa syukur warga makin mendalam, karena mereka merasa bahwa ujian belalang yang tadinya mengancam panen, justru menjadi pintu rezeki baru yang tak pernah mereka bayangkan. Di akhir pertemuan, Pak Wardi berpesan, "Jangan lupa bersedekah dan membantu saudara-saudara kita yang kesulitan, sebab keberkahan usaha ini akan terasa jika kita saling menolong," dan semua mengamininya. Saat orang-orang pulang, mereka berbisik, "Benarlah, berkat kecerdasan dan keyakinan Pak Wardi, desa ini mungkin akan selamat dari kebangkrutan," sambil menaruh harapan besar pada perkembangan ternak belalang. Tidak lama setelah kelompok tani belalang terbentuk, warga mulai mengumpulkan belalang secara sistematis, memisahkan yang masih nimfa dan yang sudah dewasa, sambil terus membaca bismillah dalam setiap langkah. Pak Wardi menunjukkan cara mengemas belalang hidup dengan kotak berventilasi untuk dijual ke peternakan lain, sekaligus cara mengekstraksi telur belalang dari tanah yang sudah ditandai sebelumnya. Beberapa warga yang dahulu memandang remeh, kini sibuk menyiapkan peralatan lengkap, mulai dari kandang penetasan hingga rak pengeringan, memahami bahwa proses budidaya butuh ketelitian. Bu Salma merintis usaha olahan belalang goreng renyah, dengan bumbu rempah khas Nusantara yang membuat aroma masakannya menggugah selera, sehingga banyak warga berkunjung untuk mencicipi. Sementara itu, Pak Hasan mulai memasok belalang mentah ke beberapa restoran di kota terdekat, yang tertarik mencoba menu modern seperti pasta belalang atau pizza belalang pedas. Setiap kali warga hendak menjual belalang, mereka mengingat pesan Pak Wardi, "Pastikan kebersihan dan kualitas, karena kita mengharapkan ridho Allah, bukan sekadar mencari untung semata." Dalam waktu singkat, permintaan telur belalang pun meningkat, terutama dari para pengusaha yang ingin mencoba beternak belalang sendiri, sehingga desa mulai kebanjiran pesanan. Agar proses distribusi lebih mudah,
Pak Imam mengusulkan pembuatan gudang penyimpanan dengan suhu terkontrol, sekaligus memikirkan teknologi pengeringan beku untuk menambah umur simpan belalang. Warga menyadari bahwa mereka kini memiliki dua komoditas unggulan, belalang siap konsumsi dan telur belalang untuk pembudidayaan, yang keduanya memberikan nilai ekonomi signifikan. Di sela-sela kesibukan, Pak Wardi terus mengingatkan, jangan lupa, kita bersyukur pada Allah karena dari bencana inilah kita menemukan sumber rezeki yang luar biasa. Disambut seruan, Alhamdulillah, dari seluruh desa. Beberapa bulan kemudian, suasana desa Sukamakmur berubah drastis, di mana gerobak-gerobak pengangkut belalang hilir mudik setiap hari, dan warga semakin sibuk menunaikan order yang datang dari berbagai daerah. Penjual jamu keliling yang tadinya jarang pembeli, kini malah mendapat efek positif karena banyak orang membeli minuman herbal setelah mencicipi belalang pedas, memadukan rasa pedas dan segar dalam satu sajian. Di warung Bumira, tersedia menu sarapan unik seperti nasi uduk belalang dan soto belalang, yang mengundang wisatawan kuliner untuk datang dan mencoba sensasi baru ini. Para petani yang semula menggeluti padi dan jagung kini mengembangkan lahan khusus beternak belalang, membuat panen sayuran dan belalang berjalan seimbang tanpa saling mengganggu. Pemerintah kecamatan mulai tertarik dengan perkembangan ini, bahkan menugaskan dinas terkait untuk meneliti potensi ekspor belalang, dengan harapan bisa menambah devisa daerah. Di masjid, ustaz setempat kerap menegaskan, gunakan rezeki ini untuk kebaikan, sisihkan keuntungan kalian untuk sedekah dan membantu fakir miskin, mengingatkan warga agar tidak lupa diri. Sebagian warga mendirikan pabrik pengolahan sederhana, membuat camilan ringan dari belalang kering yang dibumbui rempah khas, lalu dikemas cantik untuk dipasarkan di toko oleh-oleh. Anak-anak desa ikut merasakan manfaatnya, karena sebagian pendapatan disalurkan untuk memperbaiki sekolah, menyediakan buku-buku baru, dan memperbaiki lapangan olahraga. Alhamdulillah, desa kita benar-benar makmur sekarang, kata Bu Salma saat melihat orang-orang berdatangan dari luar daerah, memesan belalang dalam jumlah besar. Di tengah hiruk-pikuk keberhasilan ini, nama Pak Wardi semakin dikenal sebagai sosok yang berjasa mengubah bencana menjadi berkah, meski ia sendiri hanya tersenyum sambil berujar, semua kehendak Allah. Pedagang dari kota sekitar awalnya menganggap kabar tentang belalang ini sebagai isu biasa, namun akhirnya mereka terkejut saat datang langsung dan melihat betapa besar volume penjualan belalang di desa Sukamakmur. Salah satu pedagang bernama Pak Rido berkata, saya tak pernah membayangkan bisa melihat ribuan kilo belalang siap kirim, ini luar biasa. Saat berkeliling meninjau gudang penyimpanan, para pembeli luar daerah langsung membuat kesepakatan harga, menyadari bahwa produk belalang ini sudah diverifikasi halal dan diolah dengan standar kebersihan yang teruji. Beberapa pedagang pun mencoba mengajukan kontrak jangka panjang, berjanji mendatangkan kemasan modern dan membuka pasar internasional, sehingga warga kian bersemangat menggali potensi lebih luas. Kita perlu menambah kapasitas penangkaran belalang, ujar Pak Wardi, menyarankan pendirian kandang besar dengan sirkulasi udara yang baik, agar bisa memenuhi permintaan pasar yang melonjak. Para pedagang tidak hanya tertarik pada belalang siap saji, tetapi juga pada telur belalang yang dikemas khusus, sebab mereka ingin menguji budidaya di wilayah lain. Situasi ini memicu kompetisi sehat di antara warga, di mana setiap kelompok tani berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Namun Pak Wardi mengingatkan, semoga kita tidak lupa akhlak Islam dalam berdagang. Karena harganya yang makin tinggi, banyak pedagang menawarkan modal tambahan untuk memperbesar usaha, tetapi warga memilih tetap bijak dan mengutamakan kerjasama dengan prinsip musyawarah. Beberapa investor luar daerah datang menawar lahan-lahan kosong untuk dijadikan peternakan belalang raksasa, namun Pak Wardi bersikeras bahwa kendali utama harus dipegang oleh warga lokal. Di akhir pembicaraan, Pak Rido berpesan, jagalah kualitas dan integritas kalian, karena kelak desa Sukamakmur akan dikenal sebagai pionir industri belalang, dan nama baik harus dijaga, yang disambut takbir oleh warga. Kegemparan soal belalang ini sampai juga ke telinga bupati setempat, yang kemudian berkunjung ke desa Sukamakmur dengan rombongan dinas pertanian, dinas perindustrian, dan media lokal. Saya mendengar desas-desus, desa ini berhasil mengubah hama menjadi komoditas unggulan, ujar bupati sambil menyalami Pak Wardi di balai desa, disambut tawa kecil warga. Saat melihat langsung peternakan belalang, bupati terperangah menyaksikan ribuan nimfa yang tertata rapi, kandang yang terstruktur, dan sistem manajemen pakan yang tidak sembarangan. Dalam pertemuan resmi, bupati mengumumkan niat pemerintah untuk membantu menyediakan pelatihan tambahan, mulai dari teknik pembesaran belalang hingga pemasaran digital, agar produk desa ini lebih dikenal luas.
Kami juga akan membantu memfasilitasi sertifikasi dan izin usaha, kata Kepala Dinas Perindustrian, menekankan pentingnya standar mutu agar komoditas belalang mampu menembus pasar nasional bahkan internasional. Para petani yang dulu tidak mengerti soal manajemen usaha kini mendadak harus belajar tentang pembukuan, pemasaran online, dan kerjasama distribusi, didampingi tim khusus dari dinas terkait. Pak Wardi, yang menjadi sosok kunci, menegaskan di hadapan rombongan pejabat, mohon jangan abaikan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran dan keadilan dalam perdagangan, karena itulah yang menjaga berkah kita. Rencana besar pun disusun, termasuk mengadakan pameran serangga konsumsi di tingkat kabupaten, serta mempromosikan produk belalang Desa Sukamakmur dalam festival kuliner tahunan. Menjelang akhir kunjungan, Bupati memuji kekompakan warga. Saya salut dengan semangat gotong royong dan inovasi yang muncul di sini. Semoga desa ini menjadi contoh bagi wilayah lain. Sambil mengantarkan Bupati dan rombongan keluar desa, Pak Imam berujar, "Alhamdulillah, semoga kedatangan pejabat ini menjadi jalan pembuka kesempatan lebih besar lagi." Disambut ucapan amin dari seluruh warga. Tidak lama berselang, beberapa stasiun televisi dan portal berita online datang untuk meliput kisah unik Desa Sukamakmur, memfokuskan kamera dan mikrofon pada kebun belalang dan proses pengolahannya. Seorang reporter bertanya kepada Pak Wardi, "Bagaimana awalnya Anda menemukan ide untuk membiarkan belalang berkembang biak di kebun sendiri?" Dan Pak Wardi menjawab singkat, "Semua ini berawal dari kesadaran akan siklus ciptaan Allah." Liputan itu merekam adegan para petani yang sibuk memanen belalang, menyeleksi telur, hingga memasak belalang dengan beragam bumbu Nusantara, menampilkan sisi kuliner yang menggugah selera. Sebuah tim produksi dokumenter juga menelusuri jejak awal serangan belalang, memotret bagaimana desa yang dulu porak-poranda kini berubah menjadi pusat inovasi peternakan serangga. Dalam wawancara singkat, Pak Imam menjelaskan tentang nilai-nilai keislaman yang dijunjung warga, seperti doa bersama sebelum bekerja dan semangat berbagi dengan tetangga yang membutuhkan. Para jurnalis itu juga mewawancarai ibu-ibu yang dulu skeptis, namun kini justru menjadi pelopor usaha kuliner belalang. Dengan senyum bangga mereka menyatakan, ternyata, nikmat Allah itu datang dari arah yang tak terduga. Beberapa peneliti yang diundang bergabung turut memberikan pendapat bahwa kandungan protein belalang sangat tinggi dan ramah lingkungan, membuat Desa Sukamakmur menjadi contoh sukses untuk program diversifikasi pangan. Sungguh menakjubkan, hama yang tadinya menakutkan kini menjadi berkah ekonomi, ujar seorang reporter sambil menunjukkan data penjualan belalang yang terus meningkat. Menanggapi pertanyaan soal rencana jangka panjang, Pak Wardi menegaskan, "Kami akan terus belajar dan mengembangkan inovasi. Selama Allah memberikan kemudahan, kami siap mengemban amanah ini." Setelah beberapa hari peliputan, berita Desa Sukamakmur pun menjadi viral di media sosial, memancing antusiasme masyarakat luas untuk datang dan melihat langsung fenomena tersebut. Berkat pemberitaan luas, nama Pak Wardi kian bersinar di mata warga, hingga orang-orang yang dulu menertawakannya kini berlomba untuk sekadar menyapa dan meminta nasihat. Di setiap pengajian di masjid, beberapa jamaah mengajak Pak Wardi berbicara lebih dalam tentang bagaimana cara berpikir kreatif namun tetap berlandaskan ajaran Islam, dan Pak Wardi menjawab sederhana, "Allah Maha Pemberi Ilham." Para tetangga yang dahulu cuek, kini sering menyambangi rumah Pak Wardi untuk sekadar berdiskusi ringan atau berbagi cerita perkembangan budidaya belalang di lahan masing-masing. Dalam sebuah pertemuan informal, Pak Imam mengucapkan terima kasih. "Wardi, engkau telah menyelamatkan desa ini dari kehancuran, jazakallah khair," yang disambut ucapan hamdalah dari hadirin. Perubahan sikap warga terlihat jelas, di mana tidak ada lagi bisik-bisik meremehkan saat melihat Pak Wardi sibuk di kebunnya, malah kini banyak yang siap bergotong royong membantunya. Meskipun pujian mengalir deras, Pak Wardi tetap rendah hati, selalu mengingatkan orang bahwa tanpa pertolongan Allah dan dukungan seluruh warga, upaya ini tidak akan berhasil. Di acara syukuran desa, Pak Wardi menjadi tamu kehormatan, namun ia menolak duduk di kursi khusus di depan, lebih memilih duduk berdampingan dengan petani lain sebagai tanda kebersamaan. Anak-anak desa pun mengidolakan Pak Wardi, meniru semangatnya dan sering berkumpul di kebunnya untuk belajar cara menangkap belalang tanpa menyakiti tanaman. Seorang ibu mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Berkat Pak Wardi, suami saya yang dulu hampir putus asa kini punya pekerjaan tetap di peternakan belalang, menunjukkan bagaimana dampaknya begitu luas." Melihat hormat yang tercurah, Pak Wardi hanya tersenyum dan berkata, "Segala puji bagi Allah, semoga kita selalu istiqomah," lalu melanjutkan kesibukan seperti biasa. Keberhasilan Desa Sukamakmur dalam mengembangkan peternakan belalang menarik perhatian para pengusaha besar di luar daerah,
yang melihat potensi keuntungan besar jika mereka ikut terjun ke bisnis ini. Sebuah perusahaan swasta datang dan menawarkan pembelian lahan secara besar-besaran, berniat membangun industri peternakan belalang berskala raksasa, namun warga masih ragu menerima tawaran tersebut. Kami punya teknologi modern dan jaringan distribusi luas, kata perwakilan perusahaan itu, berupaya meyakinkan penduduk desa yang sebagian mulai tergiur dengan iming-iming uang. Pak Wardi mengingatkan warga agar tidak terburu-buru, kita butuh kerjasama saling menguntungkan, bukan sekadar melepas lahan, karena kita harus mempertahankan kedaulatan ekonomi umat. Beberapa tokoh desa menggelar musyawarah untuk membahas kemungkinan kemitraan, namun mereka juga was-was karena takut desa kehilangan kendali atas sumber daya yang selama ini mereka kelola sendiri. Di sisi lain, muncul peternak belalang pendatang yang diam-diam mulai memproduksi secara masif dan menjual belalang dengan harga lebih murah, memancing persaingan yang semakin ketat. Sambil tetap menjunjung akhlak Islami, Pak Wardi menekankan pentingnya menjalin hubungan bisnis yang adil, serta tidak saling menipu atau memancing kecurangan, agar keberkahan tidak hilang. Beberapa warga mulai khawatir harga belalang anjlok, namun Pak Imam meyakinkan mereka, selama kita jaga kualitas dan berdoa, insya Allah pasar akan menyesuaikan. Perusahaan besar tersebut mencoba mendekati Pak Kades, menawarkan fasilitas infrastruktur seperti jalan dan irigasi, namun Kades lebih memilih untuk bermusyawarah bersama warga daripada membuat keputusan sendiri. Suasana kompetitif ini menandakan babak baru dalam perjalanan desa Sukamakmur, di mana keinginan untuk berkembang harus tetap seimbang dengan menjaga kemandirian dan tata nilai Islam. Setelah melewati beragam tantangan, warga desa Sukamakmur memutuskan untuk menjaga kemandirian budidaya belalang mereka, namun tetap terbuka untuk kerjasama yang transparan dan menguntungkan semua pihak. Pak Wardi menegaskan dalam rapat umum, kita diajarkan untuk tidak berlebih-lebihan dan tidak menzolimi, semoga setiap langkah kita diridhoi Allah. Lalu warga pun menyepakati aturan ketat tentang tata kelola usaha. Kelompok tani belalang berkembang menjadi koperasi syariah, tempat semua anggota desa bisa menyimpan hasil penjualan dan mendapatkan bantuan modal tanpa riba, sehingga tercipta suasana tolong-menolong yang erat. Pemerintah setempat semakin mendukung dengan membuka akses pemasaran dan menambah pelatihan, sedangkan para ulama mengawal setiap kebijakan agar tetap sesuai syariat dan tidak menimbulkan kerugian sosial. Hasilnya, desa tidak hanya berhasil menjaga stabilitas harga belalang, tetapi juga merambah ekspor dalam jumlah kecil, perlahan-lahan menembus pasar internasional tanpa kehilangan jati diri Islami. Di tengah kesibukan itu, Pak Wardi tetap mengajarkan bahwa sumber daya alam, termasuk belalang, hanyalah titipan Allah yang harus diolah dengan amanah, bukan untuk dieksploitasi semata. Para pemuda desa kini bergantian mempelajari teknologi budidaya lebih modern, sambil tetap memelihara metode tradisional, sehingga keseimbangan antara kemajuan dan kearifan lokal terjaga. Setiap musim panen belalang tiba, warga merayakannya dengan syukuran, membagikan sebagian hasil produksi kepada kaum duafa, serta menyelenggarakan pengajian akbar untuk mengingatkan pentingnya kebersamaan. Dari ujian hama belalang yang dulu menghantui, kini muncul generasi petani pengusaha yang tangguh, kreatif, dan soleh, mampu memanfaatkan rezeki Allah dengan sebaik-baiknya dan membaginya untuk kemaslahatan umat. Di akhir cerita, Pak Wardi menatap hamparan kebun yang hijau dan lahan-lahan belalang yang teratur, lalu dengan lirih berucap, Subhanallah, dari bencana Allah menghadirkan rahmat, semoga kita terus bersyukur.